bandingannya itu dengan 7 sebutan martabak manis di Indonesia. Iya. Makanya menjadi aneh kalau orang celananya di atas mata kaki dan justru sombong karena itu gitu. Merasa dirinya paling benar, kan aneh kan? Itu kan kontraproduktif berarti kan? Kalau di-share nih di Instagram, ada aja tuh orang-orang yang IQ-nya jongkok tuh, yang nanya tanggal berapa, di mana, jam berapa tuh ada aja. Padahal fungsi gambar itu kan memvisualisasikan teks dan meresume teks kan. Tapi kok malah yang sudah diresume dan divisualisasi masih gak dibaca loh. Jadi apa yang diharapkan dari orang Indonesia itu untuk membaca teks-teks filsafat, teks-teks tafsir itu, iya, percuma gitu. Tapi anehnya Indonesia adalah negara yang keluar dari apa? Anda mau mengklaim wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu ilham. Anda kalau dapat wahyu namanya biasanya Samsudin tuh. Nah, makanya saya akhirnya biasanya saya itu tidak menulis lagi apa yang ingin saya sampaikan karena rata-rata sudah pernah saya sampaikan dan pernah saya tulis. Saya pernah ada di masa semester 2 mungkin ya, semester 2 S1 saya dulu itu, saya itu selama 2 tahun menulis sehari 7 artikel itu. Serius tuh, karena dulu kan Anda nggak ada Facebook, nggak ada grup WhatsApp kan, nggak ada tempat Anda menyampaikan karya Anda kecuali di koran dan majalah, dan itu ketat banget. Makanya saya nulis 7 dikirim ke berbagai majalah dan koran. Karena itu saya itu semester 6 sudah dimuat di Kompas tuh. Itu udah kasta tertinggi tuh kalau di dunia penulisan tuh. Iya, ini bukan sombong ini mah. Ini tahap ditakabur. Bukan limit. Nah karena itu saya menulis tuh. Ini hal-hal yang belum saya sampaikan baik dalam video ataupun buku tuh. Saya tulis tuh, saya ada catatan. Nah biasanya sudah ada semua tuh karena saya udah banyak menulis. Tapi undangan ini itu membuat saya harus nulis lagi tuh. PowerPoint ini saya bikin baru lagi karena saya khawatir auranya ini saya suruh seminar harus serius ini, kata saya harus ditulis dengan baik. Akhirnya saya nulis tuh secara serius, nanti mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang hadir di sini biar dia lebih bermanfaat aja sih. Nah karena itu kemudian ketika saya mau ke sini, kemudian saya menuliskan tuh semua yang saya mau sampaikan pada kesempatan kali ini, karena saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sesuatu kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan tadi wakil dekan kalian, dosen kalian itu sepakat, dan saya juga bilang iya, ketika masuk UIN Maulana Malik Ibrahim ini orang-orangnya katanya lumayan lah, karena 1 tahun itu di Ma'had Jami'ah dulu tuh. Dari pakaiannya iya, kemeja lengan panjang, polos, kotak-kotak, liris, itu khas anak UIN tuh. Iya, khas anak UIN tuh. Nah, cuma sebenarnya itu tidak valid. Omongan itu atau pakaian itu tidak bisa valid menilai moral mahasiswa dan mahasiswi sekarang. Ukuran paling valid untuk menilai itu adalah buka HP-nya. Kalau mereka punya aplikasi midget, itu udah
apalagi kalau ada orang punya aplikasi Muslim Pro sekaligus micet itu kreatif tuh, itu surga dan neraka Anda padukan tuh. Makanya sering ngehang HP-nya kan, baterainya sering habis, gimana gitu tuh. Atau kalau mau lebih simpel, cek FYP TikToknya tuh. Karena gini, FYP itu berbasis kepada algoritma. Algoritma itu berbasis kepada hati paling nurani Anda. Iya. Jadi kalau FYP-nya itu dari 5 scrollan, isinya hanya 2 saya dan 3-nya tuh cewek joget-joget, itu kemungkinan secara moral masih degradasi tuh. Apalagi kalau FYP-nya tuh ngeliat cewek joget-joget, kemudian ketika nyelip ceramah saya, astagfirullah, langsung di-scroll. Kan sebaliknya ya, seharusnya kan ceramah kalau ada cewek, waduh, yang kelakuan begitu. Oke, saya mau masuk ke apa yang disampaikan moderator tadi, bahwa Indonesia itu beragam. Moderator telah menyampaikan keragaman dalam segi kuantitas berupa luas geografi kita yang begitu luas. Tapi dari segi kualitas, saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu memang negara yang begitu beragam. Bayangkan, Timur Tengah itu satu suku banyak negara, dan mereka tidak sukses mengelola negaranya dengan baik. Hingga sekarang Afghanistan itu masih bertengkar 7 suku, bahkan minta bantu kepada Nahdlatul Ulama untuk mendamaikannya. Secara resmi sudah 3 tahun tuh NU mendampingi Afghanistan untuk membangun moderatisme beragama di sana agar tidak terjadi konflik antar suku yang jumlahnya 7 doang. Di Indonesia itu 1.600 suku tuh. Bayangin tuh, 600 suku dan 1.600 bahasa di Indonesia tuh jumlah suku. Makanya secara kualitas Indonesia itu negeri yang paling beragam di dunia. Bahkan saya gak usah ngomongin suku lah. 7 itu bandingannya bukan 7 suku di Afghanistan, bandingannya bukan dengan jumlah suku di Indonesia. Terlalu gak matching tuh. Bandingannya itu dengan 7 sebutan martabak manis di Indonesia. Iya. Anda tahu nggak, di Indonesia itu perkara menyebut martabak manis itu bisa ada 7. Di sini disebutnya apa? Terang bulan, sama kayak di Bondowoso kampung saya, terang bulan. Ketika ke Jakarta itu nggak ada terang bulan, adanya tuh martabak manis. Ada beberapa kota yang menyebutnya kue Bandung, itu ada 7 di Indonesia tuh penyebutan berdasarkan beberapa daerah tuh. Jadi perkara menyebut martabak manis aja itu kalau tidak dibangun moderatisme dan inklusivismenya, suatu hari Anda akan bertengkar hanya karena urusan martabak tuh. Dan itu saya gak bercanda gitu, saya serius. Karena gini, Anda tahu nggak, saya itu pernah dibilang Habib psikopat hanya karena makan buburnya diaduk. Serius, dia marah beneran itu. Hanya orang psikopat yang makan buburnya diaduk tuh. Dan saya sudah setahun ini bilang bahwa hati-hati dengan keragaman Indonesia itu kalau nggak dijaga. Dan salah satu contohnya, saya biasanya supporter bola. Dan memang Anda relate dong. Iya, relate dong. Dejavu malah Anda. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, budaya itu bisa berbenturan dengan apapun. Dan itu yang terjadi di Timur Tengah. Timur Tengah itu pernah pan-Arabisme, kebangkitan budaya Arab, gagal. Kemudian pan-Islamisme, gagal juga. Karena Islamisme dan Arabisme itu diberdirikan sendiri, tidak diintegrasikan menjadi satu kekuatan besar bagi negara-negara di Timur Tengah. Sedangkan kita itu tidak pernah punya memori tentang bahwa budaya itu sendiri, agama itu sendiri, dan lain sebagainya itu sendiri-sendiri. Kita itu mengintegrasikan semuanya dalam satu kalimatun sawa, yaitu Pancasila. Karena itu
kita solid dan tidak pernah menemui perkara-perkara seperti yang ditemui di Timur Tengah. Nabi Ibrahim berhadapan dengan satu kelompok, Nabi Musa dengan satu kelompok. Apakah beda agama yang dibawa Ibrahim, Musa, dan Nabi Muhammad? Tidak beda, tapi yang membedakan hanya syariat-syariatnya yang sifatnya itu bukan substansi, tapi sesuatu yang sifatnya artifisial, bukan sesuatu yang sifatnya substansial. Karena Allah itu menurunkan agama ini untuk manusia, sehingga posisi manusia sebagai pribadi yang berbudaya itu sangat dihargai dalam Islam. Karena itu dari awal agama ini telah meneguhkan ittaqullah famastamta'tum, bertakwalah kamu semampu kamu, karena kamu sebagai manusia yang berbudaya itu sangat dihargai oleh Allah. Karena itu ketika aspek antroposentris, kemanusiaan agama hilang, itu menjadi begitu berbahaya. Kan ada kelompok-kelompok yang ingin menggiring agama ini menjadi sangat teosentris, bahwa kita ini gak ada artinya, kita berarti kalau kita berikan semuanya kepada Tuhan. Muncullah kemudian kelompok-kelompok radikal teroris yang pola pikirnya itu adalah teosentris, bahwa agama ini untuk Tuhan, bukan untuk kita. Padahal agama ini bukan hanya beraspek teosentris, tapi beraspek antroposentris, untuk membangun jiwa kita sebagai manusia yang berbudaya. Bahkan pada aspek yang paling mendasarnya, yaitu akidah. Kenapa Allah minta disembah? Padahal mau kita sembah juga dia tidak makin agung, tidak disembah juga dia gak jadi hina. Tapi kenapa? Karena demi kita, bukan demi dia. Dia tidak butuh disembah. Dia minta disembah agar kita tidak menyembah selain dia. Karena jika kita menyembah selain dia, maka pasti kita akan dizalimi oleh sesuatu yang kita sembah. Makanya Tuhan, yaudah, sampean nih gak bisa nih gak nyembah sesuatu, pasti harus nyembah sesuatu, yaudah nyembah saya aja. Karena kalau enggak, pasti kalian nyembah Fir'aun. Dan faktanya Fir'aun menzalimi para penyembahnya. Kalau enggak, kalian nyembah Namrud. Dan faktanya Namrud mendiskriminasi penyembahnya. Siapapun selain Tuhan, kalau disembah, pasti dia akan mendiskriminasi, memarginalisasi, dan menghabisi sesembahannya. Karena dia tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan yang serba maha itu. Karena itu Tuhan minta disembah. Dalam aspek yang paling mendasar dari agama ini, yaitu akidah, bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita manusia. Ini aspek yang paling mendasar bahkan. Jadi agama ini memang diturunkan untuk manusia. Karena itu saya sering bilang, kenapa kita beragama, khususnya agama Islam? Karena agama Islam itu mengatur 50% dari apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Cara mengurus mayat, cara mandi, cara kencing, cara buang air besar, cara makan, cara minum, semua diatur. Sehingga 50% urusan kita itu selesai. Tuhan yang mendikte kita, ngajarin kita, nih kalau mau begini, 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 ini yang terbaik. Mbak Sujiwo Tejo itu pernah cerita di salah satu vlog saya, kenapa dia akhirnya sholat lagi setelah baca buku-buku filsafat dan dia gak sholat. Karena pas ibunya meninggal, dia gak tahu cara menguburkan ibunya. Aristoteles gak ngajarin soal ini soalnya. Iya. Ternyata agama itu penting, kata dia. Akhirnya dia kembali tuh kepada agama. Anda yang beragama itu akan membuat 50% urusan Anda selesai, sehingga sisanya 50% adalah Anda mengaktualisasikan diri Anda sebagai manusia. Nggak usah ngurusin cara kencing yang baik gimana ya. Anda dihargai oleh Tuhan untuk nggak ngurusin hal-hal yang nggak perlu Anda urusin. Cara buang air besar, cara makan, cara tidur, semua tuh begini, semua diajarin sama Tuhan. Tapi pada aspek tertentu Tuhan tidak mendikte kita, karena yang diajari hanya substansinya. Sedangkan hal-hal yang di luar substansinya, hal-hal yang sifatnya simbolnya, kontekstualisasinya, Tuhan berikan kepada kita. Contohnya Nabi bilang kalau pakai bawahan tuh, baik itu celana, sarung atau apa yang cowok, itu di atas mata kaki.
Apa tujuannya? Tujuannya agar tidak sombong. Karena orang dulu itu kalau pakai sesuatu di bawah mata kaki itu jadi sombong. Makanya kata Nabi, angkat sampai di atas mata kaki. Substansinya agar gak sombong. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang kepada Nabi, Nabi, saya sudah kebiasaan di bawah mata kaki. Kamu sombong nggak? Enggak. Ya udah, nggak apa-apa, kata Nabi. Karena substansinya adalah sombong. Kontekstualisasinya bagaimana cara tidak sombong? Nabi ngajarin salah satunya dengan diangkat. Tapi kalau dengan tidak diangkat nggak sombong, ya nggak apa-apa. Nah, itulah aspek substansi dari agama, tidak sombong. Tapi kita dihargai, bagaimana cara kita tidak sombong itu dihargai oleh agama ini. Terserah mau di bawah mata kaki atau di atas mata kaki. Makanya menjadi aneh kalau orang celananya di atas mata kaki dan justru sombong karena itu gitu. Merasa dirinya paling benar, kan aneh kan? Itu kan kontraproduktif berarti kan? Nggak, Anda suruh ngangkat itu sampai di atas mata kaki biar gak sombong. Kok malah saya dong di atas mata kaki, kamu enggak. Repot memang orang neraka ini. Iya kan? Makanya Islam itu substansi, kualitas. Dia bukan simbol, dia bukan kuantitas. Kalaupun dia berbicara tentang simbol, itu satu hal yang kemudian kalau berbeda konteks, silahkan diubah simbol itu sesuai dengan konteksnya masing-masing. Nanti kita bicara soal itu. Nah, jadi intinya Islam itu turun dan semua agama untuk manusia. Sehingga aneh kalau manusia dengan segala cipta karsa dan karyanya itu tidak dihargai oleh agama. Tidak mungkin, karena agama ini hadir untuk manusia. Jadi manusia dengan segala keagungannya sebagai entitas yang berbudaya itu sangat dihargai oleh agama. Tentu pada batasan tertentu. Nanti kita bicara batasnya.